ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan niat, memberikan kepada kita keistiqamahan di atas agamanya sampai datang kepada kita keyakinan, yaitu kematian. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih bersama sirah Sayyidil Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian di antara kita ada yang menganggap bahwasannya ilmu tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah ilmu yang berhak untuk diprioritaskan atau diletakkan di urutan terdepan. Jamaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan semua cerita para nabi dan para rasul kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad guna mengokohkan dan menguatkan hatimu. Maka mempelajari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salah satu merupakan bentuk kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu di antara 3 pondasi yang merupakan tali pengikat ilmu. Karena kita mengetahui ada 4 permasalahan yang wajib diketahui oleh seorang hamba: ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Dan ilmu itu sendiri terangkum dalam 3 perkara yang antum kenal dengan istilah al-usul ats-tsalatsa: mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam. Yang ketiganya dibangun di atas dalil, ya. Jadi salah besar ketika kita mengira bahwasannya pelajaran atau dars sirah nabawiyah ini bukanlah sesuatu yang penting. Bahkan ini termasuk rentetan perkara yang penting. Karena di antara hak terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kita ialah mencintai dan mengagungkan beliau. Melebihi kecintaan kita kepada makhluk manapun, melebihi penghormatan dan pengagungan kita kepada makhluk manapun. Dan tidak mungkin kita mencintai dan menunaikan hak seseorang yang kita tidak mengenalnya secara dekat. Ya, di dalam pepatah kita katakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita mengklaim pengikut sejati sementara kita tidak mengenal sifat detail hidup dan perjalanan sosok yang Allah perintahkan kita untuk menjadikannya sebagai panutan dan suri tauladan. Sekarang pembahasan kita ini lumayan berjarak 1 kali 2 pekan. Artinya harus benar-benar kita ingat terlebih dahulu apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, siapa yang bisa mengingatkan apa pembahasan terakhir kita di materi sirah nabawiyah ini? Biar yang tidak hadir dia tahu apa yang sudah kita bicarakan dan apa yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Atau yang kisahnya mungkin sudah hilang, ya bisa kita hadirkan terlebih dahulu baru kemudian kita tambahkan dengan kisah yang baru. Pembahasan terakhir kita adalah tentang perjanjian Aqabah. Ya, perjanjian Aqabah yang pertama, yang mana itu ya masuk dalam kategori muqaddimatu al-hijrah ila Madinah. Awal daripada perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan kita telah sebutkan setelah hijrah yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 2 orang sahabat untuk menjadi
dai ke kota Madinah, kembali bersama sekian orang Khazraj yang datang dalam perjanjian Aqabah yang pertama. Jadi ketika mereka kembali ke Madinah, Nabi mengutus 2 orang sahabat ya radhiyallahu taala anhuma untuk mendakwahi penduduk Madinah, yang dengan jasa keduanya setelah keutamaan dari Allah, Islam itu sudah dikenal oleh penduduk Madinah bahkan sebelum mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kedua sahabat tersebut? Yang pertama Mus'ab ibnu Umair, semoga Allah meridhai beliau, dan yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Baik, sekarang kita akan membahas tentang perjanjian Aqabah yang kedua. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnad beliau dengan sanad yang baik. Berkata Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala an, "Thumma ba'athana Allah fa'tamarna wajtama'na 70 rajulan minna." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kami dan kami pun melakukan perjalanan umrah. Wajtama'na, dan kami pun berkumpul, bilangan kami 70 orang. Faqulna hatta mata nadharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutradu fi jibali Makkah wa yakhaf. Faruhalna hatta qadimna alaihi fil mawsim fawa'adnahu syi'bal aqabah. Jabir berkata, maka 70 orang yang berkumpul itu mereka berkata, ya, di tengah-tengah mereka, sampai kapan kita akan membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah, diusir, dihinakan, ya, sementara kita mampu untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka tahu keadaan, dan kita sudah sebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi setiap kabilah berdakwah, kemudian diusir, kemudian dilempar, kemudian diganggu, dihinakan, dikucilkan. Namun perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terhenti. Nah, mereka 70 orang Ansor ini berkata, sampai kapan kita akan membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terusir dari satu tempat ke tempat yang lain? Beliau berdakwah itu masih berada di dalam kecemasan dan kekhawatiran. Maka insyaallah taala kita akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita akan bertemu dengan beliau di Bukit Aqabah. Taib. Kemudian secara terperinci riwayat ini disebutkan kembali oleh Al-Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban dengan sanad yang baik dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala an. Beliau berkata, "Kharajna fi hujjaj qaumina minal musyrikin." Kami keluar bersama sekelompok masyarakat kami, yaitu dari Madinah, yang sebagian di antara mereka masih berada di atas kesyirikan. Dan kembali ana tegaskan bahwasannya haji ini, berkunjung ke rumah Allah di kota Makkah, mengunjungi Ka'bah untuk tawaf di sekitarnya, itu merupakan ibadah yang juga dikenal oleh masyarakat jahiliyah. Mereka mengagungkan Ka'bah itu bahkan sebelum Islam datang. Hanya saja versi tata cara ibadah hajinya mereka yang di atas jahiliyah, di atas kesyirikan, berbeda dengan sifat haji yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita umat Islam. Kami pun keluar bersama dengan rombongan haji dari kaum kami, yang mana sebagian mereka masih berada di atas kesyirikan. Wa qad shallaina wa faqihna, dan sebagian di antara kami pada saat itu sudah salat, sudah mengetahui beberapa hukum Islam. Artinya rombongan tersebut, jamaah sekalian, tujuannya satu, melakukan ibadah haji. Namun di antara rombongan tersebut ada yang sudah memeluk agama Islam, dan di antara mereka masih ada yang berada di atas kesyirikan. Wa ma'ana al-Barra ibnu Ma'rur kabiruna wa sayyiduna, dan bersama kami ada sosok Barra bin Ma'rur, sosok yang kami besarkan, yang kami tuankan. Artinya sosok besar, pemuka di tengah-tengah masyarakat, dan beliau pada saat itu sudah memeluk agama Islam. Falamma tawajjahna li safarina wa kharajna min al-Madinah qala fa kharajna nas'alu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kunna la na'rifu lam narahu qabla dhalika falaqina rajulun min ahli Makkah fasa'alnahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala hal ta'rifani qala qulna la qala fa hal ta'rifani al-Abbas ibn Abdul Muttalib ammah قلنا نعم قال وكنا نعرف العباس
kana la yazalu yaqdumu alaina tajira. Ketika kami sudah meninggalkan kota Madinah, maka kami mulai mengumpulkan informasi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari tahu mana sih sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar jamaah sekalian, mereka belum pernah berjumpa, belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka tahu dari tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa kabar yang sampai ke telinga-telinga mereka dari kaum muslimin yang sudah kembali ke kota Madinah. Maka di tengah perjalanan kami menjumpai dua orang yang kemudian kami bertanya kepada keduanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun kembali bertanya, apakah kalian sudah mengenal sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Apakah kalian mengenal Al-Abbas ibn Abdul Muttalib? Siapa beliau? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rombongan dari Madinah tersebut berkata, iya kami kenal. Ya, secara Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ini masih sering lalu lalang Mekah Madinah untuk berdagang, untuk berniaga. Qala fa idza dakhaltum al-masjid fa huwa ar-rajulul jalisu ma'al Abbas. Oh, begini saja. Pokoknya kalau kalian sudah masuk ke kota Mekah dan kalian sudah sampai ke Ka'bah, kalau kalian lihat ada orang yang duduk bersama Al-Abbas di sisi Ka'bah, maka itulah sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasallamna thumma jalasna ilaihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ta'rifu hadaini ar-rajulaini ya Abul Fadl. Kemudian yang datang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dua orang saja. Di antaranya ada Al-Barra ibn Ma'rur tadi. Datang beliau bertanya, kami mengucapkan salam dan berkata, Assalamualaikum. Mereka sudah memeluk agama Islam dan mereka pun menjawab, Al-Abbas dan sesosok yang berada bersama beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Al-Abbas, apakah engkau mengenal dua pemuda ini wahai Al-Abbas, wahai pamanku? Al-Abbas menjawab, iya, aku mengenal keduanya. Yang ini namanya Al-Barra ibn Ma'rur, pemimpin kaumnya, dan ini adalah Ka'ab bin Malik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, asy-syair? Ka'ab bin Malik yang terkenal dengan syairnya. Ka'ab bin Malik di masa jahiliyah terkenal sebagai salah satu penyair paling handal yang dimiliki oleh bangsa Arab. Dan Allah menghendaki beliau masuk agama Islam. Maka ketika Nabi mendengar nama Ka'ab bin Malik, Nabi bertanya, asy-syair? Apakah dia Ka'ab bin Malik yang merupakan penyair tersebut? Maka Al-Abbas menjawab, benar. Ka'ab berkata, "Fawa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aqabah min awsati ayyami at-tasyriq, falamma faragna min al-hajj wa kanat al-lailatu allati wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abdullah bin Amr ibn Haram Abu Jabir sayyidun min sadatina wa kunna naktumu man ma'ana min qaumina min al-musyrikin amrana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjanjikan kami untuk berjumpa di pertengahan hari tasyrik di atas bukit Aqabah di malam hari. Ini waktu daripada perjanjian Aqabah yang kedua, yaitu di pertengahan hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13, dan pertemuan tersebut setelah terbenam matahari di hari ke-11 masuk hari ke-12 di tengah malam. Maka kami pun keluar diam-diam karena kami memang tidak pernah bercerita tentang maksud tujuan kedatangan kami kepada kaum kami. Khawatir mereka akan mencegah dan mengganggu kami dari tujuan utama kami. Yang diketahui oleh kafilah tersebut bahwasannya mereka sama-sama datang haji. Adapun maksud terselubung rombongannya Ka'ab bin Malik, Al-Barra ibn Ma'rur, tujuan khususnya mereka untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke tempat mereka, itu mereka sembunyikan. Nah, ketika tiba malam atau waktu perjanjian tersebut terjadi, maka kami pun keluar secara diam-diam. Dan bersama kami Abdullah bin Amr bin Haram. Siapa Abdullah bin Amr bin Haram? Bapaknya Jabir, salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Jabir bin Abdullah, salah satu tokoh di antara tokoh-tokoh Al-Ansar.
Fakallamnahu wa qulna lahu ya Aba Jabir innaka sayyidun min sadatina wa syarifun min asyrafina wa inna narghabu bika amma anta fihi an takuna hataban lin-nari ghadan. Thumma da'awtuhu ila al-Islam wa akhbartuhu bi mi'adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aslama wa syahida ma'ana al-aqabah wa kana naqiba. Pada malam hari itu ya kami benar-benar berhati-hati sebelum kami keluar. Namun kami berjumpa dengan Abdullah, bapaknya Jabir. Maka kami pun ya, karena mengetahui bahwasanya dia merupakan salah satu pemuka kaumnya, salah satu tokoh yang dimuliakan oleh masyarakatnya, dan ia adalah sosok yang terkenal dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, maka kami pun mengajak dan menyuruhnya kepada Islam. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ayahnya Jabir masuk ke dalam agama Islam sebelum ia menghadiri perjanjian tersebut, dan ia pun ikut menyaksikan perjanjian Aqabah. Qala fanimna tilka al-lailata ma'a qaumina fi rihalina hatta idza madha thuluthul lail kharajna min rihalina li mi'adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang sepertiga malam yang kedua, berlalu sepertiga malam, kami pun keluar untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natasallalu mustakhfina tasallulal qata. Kami itu betul-betul kayak jinjit gitu loh jemaah sekalian. Keluarnya itu benar-benar bersembunyi-sembunyi sampai tidak terdengar suara langkah kaki kami. Sampai kemudian kami berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah kami 70 orang dan bersama kami 2 wanita. Jadi berapa total yang hadir di perjanjian Aqabah yang kedua? 72 orang, 70 laki-laki dan 2 perempuan. Dan perempuan tersebut adalah Nusaybah bintu Ka'ab Ummu Umarah, ihda nisa'i Bani Mazin ibn Najjar, dan Asma bintu Amr. Ya, Nusaybah bintu Ka'ab dan Asma bintu Amr, dan mereka berdua adalah wanita Ansar yang pertama kali memeluk agama Islam. Qal fajtama'na bisy'bi nantadhiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ja'ana wa ma'ahu yawma idzin ammuhu al-Abbas ibn Abdul Muttalib wa huwa yawma idzin ala dini qaumi. Kemudian kami pun tiba di Aqabah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum datang. Kami menunggu beberapa waktu sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bersama paman beliau Al-Abbas. Dan pada waktu itu Al-Abbas masih berada di atas agama kaumnya. Di ketika perjanjian ini terjadi, Al-Abbas mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan keamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil amanah tersebut setelah wafatnya Abu Talib. Beliau merasa bahwasannya tugas untuk mendukung, membela, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pindah dari sosok Abu Talib kepada sosok beliau Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Namun sampai saat itu dia belum memeluk agama Islam. Illa annahu ahabba an yahdura amra ibn akhihi wa yatawathaqa lahu. Falamma jalasna kana Al-Abbas ibn Abdul Muttalib awwala mutakallimin. Dan ketika ya, kami semua sudah berkumpul, yang pertama kali berbicara justru Al-Abbas. Beliau berkata, "Ya ma'syaral Khazraj, wa kanatil Arabu mimma yusammuna hadzal hayy min al-Ansar al-Khazraj." Ya, Al-Abbas berkata, "Wahai segenap orang Khazraj." Nah, dan dahulu ketika mereka melihat ada orang Madinah datang, mereka pukul rata orang tersebut adalah orang Khazraj, walaupun pada kenyataannya dia datang dari suku Aus. Pokoknya kalau dari Madinah sudah dipanggil Khazraji. Kamu adalah orang Khazraj. Ausaha wa Khazrajha. Inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum wa qad mana'nahu min qaumina mimman huwa ala mithli ma ra'ayna fihi wa huwa fi 'izzin min qaumihi wa mana'atin fi baladihi. Kalian telah mengetahui ya, bahwasannya kami Bani Abdul Muttalib, Bani Abdi Manaf benar-benar melindungi keponakan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaganya dalam keadaan ia benar-benar dipersulit oleh kaumnya, ia dicegah oleh kaumnya di kotanya untuk berdakwah. Qad sami'na ma qultu, kami telah mendengar hal tersebut wahai Al-Abbas. Kemudian fatakallam ya Rasulullah fakhudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabta. Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepada kami beberapa dari ajaran Islam, apa yang engkau inginkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memaparkan.
Wada'a ila Allah wa raghaba fil Islam. Beliau mengajak orang-orang yang hadir di pertemuan tersebut kepada Islam, membuat mereka tertarik kepada Islam. Tapi kita garis bawahi kata wa raghaba fil Islam, dan beliau menjadikan orang-orang tertarik kepada Islam. Dakwah kita terdiri dari dua komponen, yang keduanya penting, namun jangan sampai kita salah meletakkan prioritas. Agama kita memiliki dua komponen penting di dalam berdakwah. Yang pertama at-targhib, yang kedua at-tarhib. At-targhib membuat orang tertarik dan cinta. At-tarhib memperingatkan dan menakut-nakuti mereka. Sebagian kita, ketika kita sudah mengenal dakwah ini, kita kebalik. Kita lebih dahulu menakut-nakutkan orang sebelum kita menarik hatinya, membuatnya tertarik kepada ajaran dan dakwah yang hak ini. Katakanlah permasalahan tauhid. Kita lebih dulu menyifati orang lain syirik. Kamu kalau begini kekal di dalam neraka, kamu kalau begini salah, kamu kalau begitu. Di mana kita jelaskan kepada mereka keutamaan tauhid, bahwasannya dengan tauhid semua dosa diampuni, dengan tauhid seseorang pasti masuk surga, dengan tauhid amalan seseorang akan Allah lipat gandakan. Tidak ada itu dari kita. Buat mereka tertarik terlebih dahulu dengan Islam, buat mereka lebih terkesan dengan dakwah sunnah ini. Jangan buat mereka takut. Kata Nabi SAW ketika beliau hendak mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari ke negeri Yaman untuk mendakwahi mereka, Nabi SAW bersabda, "Basyira wa la tunaffira." Ya, beri kepada mereka kabar gembira, sampaikan kepada mereka janji-janji manis yang Allah janjikan bagi mereka-mereka yang beriman. Wala tunaffira, dan jangan buat mereka kabur. Kalau yang kita bicarakan sedikit-dikit kufur, sedikit-dikit syirik, sedikit-dikit kita cap orang dengan pelaku bid'ah, kekal dalam neraka, sesat, begini begitu, siapa yang mau mengikuti sunnah Nabi SAW? Keduanya penting, namun harus kita perhatikan. Di awal dakwah kita, maka kita mengedepankan targhib. Setelah mereka betul-betul memiliki kaki yang kokoh di atas Islam, betul-betul merasa Islam itu merupakan bagian terpenting dari hidup mereka, antum mau larang mereka dari apapun mereka siap. Namun ketika mereka masih bimbang, mereka belum kokoh, antum langsung takut-takuti dengan ini dengan itu, yang ada mereka kabur. Faraghaba fil Islam. Nabi SAW tahu tentang kesyirikan segala macam, tapi pada saat itu tidak terlebih dahulu membicarakan, oh kalian itu orang Arab begini begitu segala macam, kalian berada di atas jahiliyah, kalian itu bodoh, kalian tidak pakai akal pikiran kalian. Tidak. Nabi SAW mengajak mereka kepada Islam dengan menampakkan keindahan Islam. Begini loh Islam secara keyakinan, begini loh Islam secara ibadah, begini loh Islam secara muamalat. Islam mengajak kepada memuliakan tetangga, Islam mengajak kepada membantu yang lemah, dan semua orang merasa akhlak ini akhlak yang indah. Ya. Oleh karena itu di antara kaidah kita di dalam berdakwah apa? Min nuqtatil ittifaq yakunul intilaq. Dari titik yang disepakati secara bersama, dari situlah kita beranjak. Ya, ketika kita memulai kita lihat gitu. Antum sekarang punya jadwal ngisi khutbah di masjid umum yang sangat-sangat panas telinga mereka ketika mendengar kata tauhid, kata sunnah, mereka panas. Maka antum masuk ketika berkhutbah di tengah mereka dengan lafaz takwa, dengan lafaz Islam, dengan lafaz iman. Ini lafaz yang semua kelompok sepakat bahwasannya itu merupakan amalan yang agung, amalan yang utama. Kalau kita bicara tentang ketakwaan, kita tidak akan mungkin lepas dari tauhid, karena esensi daripada takwa menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan perkara terbesar yang Allah perintahkan adalah tauhid gitu loh. Cari sesuatu yang kita dan mereka itu bersepakat, itu yang kita jadikan sebagai daya tarik. Jangan langsung pukul sana pukul sini, vonis sana vonis sini, seolah-olah surga itu sudah kita kapling dan tidak ada bagian mereka di dalamnya. Ini yang menjadikan sebagian orang itu berpaling dan jauh lari daripada dakwah kita. Maka antum ketika antum berdakwah, perhatikanlah uslub asatidzah antum gitu. Ya, jangan serampangan, jangan hanya bermodal semangat saja. Jadi dua komponen ini harus ada. At-targhib, buat mereka itu jatuh hati kepada Islam dan kesempurnaan ajaran Islam. Kalau mereka sudah benar-benar memahami Islam itu sempurna, tanpa antum larang mereka melakukan bid'ah, mereka akan meninggalkan perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena mereka sudah paham kalau agama Islam ini sempurna, dan arti kesempurnaan tidak memerlukan penambahan.
Tapi kalau mereka belum paham kesempurnaan Islam, mau antum ngedumel 24 jam di samping telinganya, mereka tidak akan pernah meninggalkan apa yang mereka yakini, karena mereka beranggapan itu adalah Islam. Jelaskan terlebih dahulu keindahan Islam, barulah kemudian antum bantah satu persatu keyakinan-keyakinan tersebut. Begini kita memulai jamaah sekalian. Kecuali ketika antum hendak menasihati saudara antum yang memang dia sudah kenal dakwah sejak lama, maka antum mulai ke tarhib, wah ini hati-hati, boleh gitu loh. Tapi orang yang baru kita dakwahi, jangan langsung main pukul, rangkul terlebih dahulu, ajak jelaskan keindahan Islam. Ya, ini yang pertama. Ya, berikan kabar gembira sebelum kita memberikan peringatan. Buat orang tertarik dan jangan membuat mereka kabur. Taib, thumma qala ubayyi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Aku membaiat kalian untuk kalian jaga aku, untuk kalian tolong aku, untuk kalian lindungi aku sebagaimana kalian melindungi anak dan istri-istri kalian. Maka Al-Bara' ibn Ma'rur mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Iya, aku baiat engkau. Wallazi ba'atsaka bil haqq lanamna'annaka mimma namna'u minhu uzurana." Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kami akan menolongmu, kami akan melindungi dan menjagamu sebagaimana kami melindungi anak istri kami. Maka kami pun membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami adalah orang-orang yang sangat pandai berperang. Ya. Jadi maksudnya, wahai Rasulullah, kami akan membelamu, kami akan menjagamu semasa engkau menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Jika memang pembelaan tersebut mengharuskan peperangan, kami akan berperang untuk melindungimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami adalah orang yang terkenal dengan kepiawaiannya di dalam memainkan senjata. Di situ pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jaminan keamanan, dukungan, ya, di dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ya, juga di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang baik dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Farahalna hatta qadimna alaihi fil mausim, fawa'atnahu syi'bal aqabah, faqala ammuhu al-Abbas, ya ibn akhi, inni la adri ma haula'il qaum alladhi ja'uk." Al-Abbas berkata, wahai keponakanku, aku tidak tahu sebenarnya apa yang mereka niatkan, apa yang mereka inginkan di balik tujuan mereka berjumpa denganmu. Inni zu ma'rifatin bi ahli Yathrib. Namun aku, ya, secara garis besar tahu tentang tabiat orang-orang Yathrib. Ya. Oleh karena itu aku berkata, temuilah mereka. Jadi sebenarnya Al-Abbas pun tidak tahu apa tujuan sebenarnya mereka ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun aku yakin mereka adalah orang-orang yang baik, maka temuilah. Ya. Kemudian perjanjian Aqabah pun terjadi. Taib, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhadtu wa a'taitu." Aku terima perjanjian kalian dan aku berikan kepada kalian surga sebagai jaminan jika kalian melakukan apa yang kalian sebutkan, apa yang aku sebutkan di dalam baiatku tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian surga. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang perawinya perawi yang thiqat dari Ibnu Syihab Az-Zuhri qala, kana baina lailatil aqabah wa baina muhajirir Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 ashhur. Perjanjian Aqabah jaraknya dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih selama 3 bulan. Kami bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka perjanjian Aqabah itu di bulan Zulhijjah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami di kota Madinah di bulan apa? 3 bulan dari Zulhijjah berarti bulan apa jamaah sekalian? Jumadil Ula. Yang kelima berarti kalau begitu. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi kami melakukan perjanjian Aqabah di bulan Zulhijjah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah kepada kami di bulan Rabiul Awal. Taib, datangnya izin untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan hijrah ini ada beberapa fase. Fase pertama yang berhijrah hanya para sahabat saja. Belum ada izin untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berhijrah. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, lamma sadara sab'una min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tabat nafsuhu sallallahu alaihi wasallam. Ketika perjanjian bersama 70 orang tersebut terrealisasi, maka jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih tenang. Wa qad ja'ala Allahu lahu man'atan wa qauman ahla harbin wa uddatin wa najdah. Di mana beliau telah Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan berupa sekelompok kaum yang mereka memiliki kekuatan, yang mereka merupakan orang yang ahli di dalam peperangan, dan mereka siap untuk menampakkan pertolongan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin. Wa ja'ala al-bala'u yashtaddu 'alal muslimina minal musyrikin. Di sisi lain, siksa yang diberikan oleh orang-orang musyrikin kepada kaum muslimin itu semakin menjadi-jadi, semakin pedih. Lima ya'lamuna min khurujihim ilal Madinah. Ya, maka disitulah para sahabat diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar berhijrah ke kota Madinah. Nah, ketika orang-orang musyrikin ngeh dengan keluarnya mereka ini untuk berhijrah, di situ siksa bertambah dan semakin menjadi-jadi. Fadayyaqu ala ashabihi, mereka pun mempersempit ruang gerak kaum muslimin. Wa nalu minhum ma lam yakunu yanaluna minasyatmi wal adza, dan perlakuan serta siksa mereka itu mencapai puncaknya sampai kepada batasan melampaui siksa-siksa mereka yang sebelumnya. Jadi mereka memperlakukan kaum muslimin dengan siksa-siksa yang tidak pernah mereka perlakukan sebelumnya. Padahal sebelumnya apa? Dilemparkan ke dalam bara, ditindih dengan batu, diseret tanpa busana di atas padang pasir yang panasnya luar biasa. Tapi siksa kali ini tidak pernah dibayangkan oleh kaum muslimin yang telah mendapatkan siksa sebelumnya. Jauh lebih parah. Fashaka dzalika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasta'dzanuhu fil hijrah, maka di situ secara resmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar keluhan daripada para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka untuk berhijrah ke kota Madinah. Ibnu Ishaq berkata, "Falamma bay'ahu hadzal hayy min al-ansar 'ala al-islam wan nusrati lahu wa liman ittaba'ahu wa awa ilaihim minal muslimin, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu minal muhajirin min qaumihi wa man ma'ahu bi Makkah minal muslimin bil khuruj ila al madinati wal hijrati ilaiha wal luhuq bi ikhwanihim minal ansar." Ya, setelah terrealisasi perjanjian Aqabah dan mereka benar-benar menyanggupi bahwasannya mereka siap menjaga dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau di atas keislaman, Nabi pun mengizinkan orang-orang muhajirin untuk meninggalkan kota Mekah dan keluar ke kota Madinah menyusul saudara-saudara mereka dari kalangan Al-Ansar. Di dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sebelum perjalanan hijrah tersebut terjadi, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebuah mimpi. Dan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Ya, Aisyah radhiyallahu taala meriwayatkan sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muslimin, inni uritu dara hijratikum dzata nakhlin baina labatain wa humal harratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata di hadapan segenap kaum muslimin, sesungguhnya aku telah diperlihatkan negeri hijrah kalian, yaitu sebuah negeri yang memiliki banyak pohon kurma yang berada di antara dua labah. Labah itu adalah gunung yang terbuat dari bebatuan yang berwarna hitam. Ya. Jadi Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabatnya bahwasannya Allah telah menunjukkanku di dalam mimpi bahwasannya kalian akan berhijrah ke suatu tempat yang dipenuhi oleh kurma, yang mana tempat itu berada di antara gunung bebatuan hitam. Di dalam riwayat yang lain dari Abi Musa al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu fil manam," aku melihat di dalam mimpi, "anni uhajir," bahwasannya aku berhijrah min Makkah ila ardin biha nakhlun. Aku melihat bahwasannya aku dan kaum muslimin keluar berhijrah ke suatu tempat yang dipenuhi kurma. Fadhahaba wahali ila annaha al-yamamah aw hajar. Maka aku pun mengira, aku pun berkeyakinan
bahwasannya kami akan berhijrah ke kota Yamamah. Yamamah ini masih dekat dengan kota Mekah dan memang dia dipenuhi oleh kurma, au Hajar, atau kota Hajar. Fa idza hiyal madinatu Yathrib. Ternyata bukan. Ternyata tempat hijrahnya kaum muslimin adalah Al-Madinah yang sebelum hijrahnya Nabi dikenal dengan nama Yathrib. Kemudian Nabi SAW memerintahkan segenap kaum muslimin untuk berhijrah ke kota Madinah. Beliau berkata, innallaha qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian saudara-saudara yang siap menolong kalian, dan telah menjadikan bagi kalian tempat di mana kalian aman beragama di dalamnya. Maka mereka pun keluar secara sembunyi-sembunyi. Adapun Nabi SAW, beliau tetap menetap di kota Madinah, menanti izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluar berhijrah. Tapi Allah taala a'la wa alam. Kita jeda dengan azan terlebih dahulu. Tafadhal.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Bara' ibn Azib di dalam Sahih Al-Bukhari, beliau berkata, "Awwalu man qadima alaina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair wa ibn Ummi Maktum faja'ala yuqri'anina al-Qur'an." Ya. Yang pertama kali mendatangi kami dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah ibn Ummi Maktum, dan keduanya mengajarkan kepada kami Al-Quran. Thumma ja'a Ammar wa Bilalun wa Sa'ad. Kemudian datang Bilal. Siapa Bilal? Ya, muadzin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ammar di sinilah Ammar bin Yasir, dan keduanya di antara sahabat yang paling pedih dan keras siksa yang mereka dapatkan dalam rangka mempertahankan keislaman mereka. Wa Sa'ad di sinilah Sa'ad bin Abi Waqqas wa kana minas sabiqina ilal Islam, dan beliau termasuk ya golongan pertama yang memeluk agama Islam melalui siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Thumma ja'a Umar bin Al-Khattab fi 20. Kemudian datanglah rombongan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala an, dan bersamanya sekitar 20 orang. Baik, kemudian beliau berkata, "Tsumma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fama ra'aitu ahlal madinati farihu bi syai'in farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta ja'ala al-ima'a yaqulna qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian selang beberapa waktu dari kedatangan Umar dan rombongan tersebut, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ya, ungkapan Al-Bara' ibn Azib itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan beliau berkata, "Dan aku tidak pernah melihat penduduk Madinah berada di dalam kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan mereka menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi betul-betul kecintaan mereka kepada Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memenuhi hati-hati mereka jauh sebelum mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu selalu menanti-nanti hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka di kota Madinah. Dan disebutkan di dalam beberapa riwayat, ya, setiap hari mereka itu akan keluar dari rumah-rumah mereka, memenuhi jalan, dan para wanita mereka naik ke atas rumah mereka, dan mereka itu tidak menggunakan atap model limas seperti kita. Mereka atapnya itu lurus kayak bangunan yang sudah dicor namun belum dilanjutkan temboknya, ya. Jadi mereka para wanita itu mereka ya menaiki atas rumah mereka menanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setiap kali sudah zawal masuk waktu zuhur, dengan hati kecewa dan sedih mereka kembali, ternyata hari itu Nabi belum datang sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya terus kejadian itu berlalu, jamaah sekalian, seperti itu saja polanya. Padahal setiap hari setelah kedatangan rombongan ini selalu kaum, karena Umar datang mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang berhijrah kepada kalian. Sejak ucapan tersebut mereka dengar, setiap hari mereka keluar menanti datangnya Nabi. Kemudian setiap datang waktu zuhur mereka kembali ke rumah mereka dalam keadaan kecewa. Seperti itu terus. Sampai hari di mana Allah menghendaki Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, disitulah kota Madinah dipenuhi oleh kebahagiaan. Yang kata Al-Bara' ibn Azib, dan beliau adalah seorang Ansari, ya, aku tidak pernah melihat kebahagiaan di kota Madinah sebagaimana aku menyaksikan kebahagiaan mereka ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di tengah-tengah mereka. Sampai para budak berkata, telah datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, alhamdulillah aku telah selesai menghafal suratul A'la. Sebegitu detailnya beliau menunjukkan tentang bersejarahnya momen tersebut untuk mereka para sahabat. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saudaranya Al-Bara' juga pernah berkata, tidak ada hari yang lebih indah dan bercahaya bagiku melebihi hari pertama kali aku menyaksikan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Dan tidak ada hari yang lebih gelap dan lebih menyedihkan untukku melainkan hari di mana aku melihat wajah Rasulullah ditutupi kain kafan sallallahu alaihi wasallam. Begitu kecintaan para sahabat terhadap sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita hendak membandingkan dengan kecintaan kita yang mungkin berlalu waktu demi waktu, hari demi hari kita, namun tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majelis-majelis kita. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini awal hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya beberapa waktu Abu Bakar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin bahwasannya Abu Bakar ingin berhijrah sebagaimana sahabat-sahabatnya yang lain berhijrah. Dan di dalam kisah ini kita melihat akhlak yang luar biasanya dari sosok Abu Bakar radhiyallahu taala. Bagaimana beliau memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai untuk melakukan perkara yang jelas Nabi sudah izinkan pun beliau meminta izin. Dan minta izinnya beliau itu betul-betul sesuatu yang sangat tepat. Ini taufik yang Allah berikan kepada beliau. Jelas Nabi sudah mengizinkan kepada kaum muslimin untuk berhijrah, dan tentunya izin umum tersebut juga berlaku kepada Abu Bakar. Namun beliau radhiyallahu taala an, yang tentunya memiliki kedudukan di sisi Rasulullah, dan posisi itulah yang beliau jadikan alasan untuk meminta izin secara khusus. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ta'jal, tidak perlu terburu-buru, tidak usah tergesa-gesa. La'allallahu yaj'alu laka sahiban, sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwasannya ada orang yang menemanimu di dalam hijrahmu. Maka di situ Abu Bakar sudah mulai muncul optimisme beliau, bahwasannya beliau berharap sahib yang dimaksudkan yang kelak akan keluar berhijrah bersama dengan Abu Bakar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam riwayat Imam Bukhari, ala rislik, ya, perlahan wahai Abu Bakar, fa inni arju an yu'dzana li, karena aku berharap bahwasannya Allah mengizinkanku keluar berhijrah. Abu Bakar berkata, wa hal tarju dzalika, apakah benar-benar engkau akan berhijrah wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Maka disitulah Abu Bakar mulai mempersiapkan bekal terbaiknya untuk hijrah, karena dia yakin bahwasannya hijrahnya kali ini akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah minta izin tersebut, 4 bulan baru datang izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi keluar berhijrah. Dan dalam 4 bulan itu setiap hari beliau urus kudanya, ya, untanya. Setiap hari beliau kasih makan, setiap hari beliau mandikan, setiap hari beliau bersihkan, karena menanti bahwasannya hari itu adalah hari di mana Allah mengizinkan Rasulullah untuk berhijrah. Selama 4 bulan berulang-ulang beliau melakukan persiapan tersebut, jamaah sekalian. Hal seperti ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya pengagungan para sahabat terhadap sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana mereka menanti, ya, suatu kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, penantian yang tidak kebayang oleh otak-otak kita gitu loh. Menanti Rasulullah hendak diizinkan untuk keluar hijrah 4 bulan loh, setiap hari. Melanti Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, setiap hari dari pagi sampai zuhur mereka menunggu di depan rumah mereka. Begitu besar pengagungan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah, kalau kita hendak membandingkan keimanan kita dengan mereka, ini merupakan bagian daripada akhlak buruk kita, jamaah sekalian, ya. Begitu pula ketika kita mendengar fulan ini Abu Bakarnya umat, ya, fulan ini Umarnya umat, sebagaimana yang banyak didengungkan oleh orang-orang bodoh. Sebenarnya ini bukan mereka mengangkat kedudukan mereka, tapi mereka menghina para sahabat sehingga mereka setarakan diri mereka dengan para sahabat. Ya, mereka adalah, ya, junjungan-junjungan kita. Mereka adalah a'immatul huda, imam-imam yang telah mengajak umat kepada petunjuk, dan perjalanan hidup mereka, asar-asar mereka di dalam membela Rasulullah dan membela Islam merupakan sesuatu yang harus kita jadikan pedoman agar kita mampu menjadi sosok-sosok mereka. Dan kalau antum membaca sirahnya para sahabat, antum akan berkata, mungkin gak ini terjadi untuk orang-orang seperti kita? Kita menilai itu sebagai sesuatu yang kayaknya mustahil gitu loh. Ada orang di zaman ini yang seperti itu keadaannya. Insyaallah taala, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa memulai pelajaran kita Suwar min Hayatis Sahabah, perjalanan hidupnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ana minta doa antum jamaah sekalian sekitar tanggal 6 Maret
ya sudah tidak padat lagi mungkin jadwal kuliah S2 ini karena segala macam perencanaan tesis sudah selesai, sisanya tinggal belajar normal. Mungkin jadwal bisa kita kembalikan 1 kali sepekan atau bagaimana nanti insyaallah taala. Mudah-mudahan lancar. Deadline-nya di 6 Maret. Sekarang sedang finishing, semoga Allah Subhanahu wa taala kasih kemudahan. Kalau sudah nanti mungkin bisa kita kembalikan. Karena untuk kisah jeda 2 pekan itu bukan cuma antum yang mungkin merasa itu kurang ya. Bahkan Anda pribadi pun merasa kok kayak berdosa gitu loh. Jadi kajian setiap pekan dijadikan 1 kali 2 pekan. Namun ya ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh, yang tidak bisa kita capai secara sempurna setidaknya tidak juga kita tinggalkan secara sempurna. Kita ambil yang kita sanggupi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Insyaallah taala dalam waktu dekat insyaallah kita akan memulai kajian kita. Tetap kita lanjutkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita akan selingi dengan sirahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadza wallahu waliyut taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.